keajaiban karyamu. Sungguh siapakah aku ini yang kau hargai dan cintai, selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai, dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Surya kan terus ada. Oh, surya kan terus ada. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya katakan shalom. Tuhan baik, sangat baik. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita percaya hari ini hari yang terbaik bagi kita semua. Amin. Tuhan berkati hari-hari manusia. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita akan senantiasa bersyukur. Kita akan terus belajar bersyukur. Tuhan kau baik, Tuhan kau sangat baik. Dan biar mulut kita terus penuh puji-pujian bagi Tuhan kita. Amin. Kita akan puji Tuhan. Lagu ini mengatakan segala apapun yang terjadi dalam hidup kita akan tetap bersyukur. Jadi tidak hanya yang baik saja saudara, kita bersyukur. Kita bilang Tuhan baik. Hal yang tidak baik pun kita harus tetap mengatakan
Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini pujian bagi Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku semua. Ku mau
hari ini hari yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau terus mengangkat suara kami bagi Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Haleluya. Saudara lebih lagi ya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarik dan bertepuk tangan. Bersukacita, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkat suara. Angkatlah suaramu, puji Dia. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacita, sebab Kau sanggup Tuhan. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Yes. Haleluya Tuhan, Kau layak menerima pujian penyembahan kami. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Selamanya Engkau sangat baik. Penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kehadiran-Mu bagi kami Tuhan. Itu yang memampukan kami sampai hari ini. Kami tetap berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Anugerah-Mu memampukan kami Tuhan. Kami bersyukur. Tiada yang seperti-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami. Segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Itu yang kami perlukan Tuhan. Terutama bagiku. Penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
Setiap jemaat bangkit berdiri. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya Kau Tuhan bagi kami. Hadir-Mu bagi kami. Terutama bagi
sayang-Mu Tuhan, sumber kekuatan bagi kami. Anugerah-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus menantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hari-hari yang Kau berikan di dalam hidup kami. Dan biarlah semua hanya kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Engkau yang dimuliakan di dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu yang memampukan kami tetap berdiri sampai hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu yang mengajari setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan. Engkau yang berbicara bagi kami. Kami mau mendengar Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami duduk diam Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya. Saya akan berbicara tentang kasih di dalam lagu tadi. Yang pertama dibawakan saya diajak atau kita diajak untuk bersyukur walaupun situasi baik atau tidak baik. Kali ini saya akan membawa kita kepada kasih yang tidak terbatas, kasih yang sifatnya kekal. Bapak Ibu, tentang kasih yang tak terbatas atau yang bersifat kekal ini, kita coba perhatikan di lingkungan kita. Apakah ada? Pada kenyataannya orang cenderung mengasihi itu berubah-ubah. Ketika dalam keadaan orang berbuat baik kepada kita, biasanya pemicu kita bisa mengasihi orang itu. Betul atau betul? Dalam pernikahan aja cek. Kalau suami berbuat baik, ya, tanda dia mengasihi saya. Iya, kalau itu terus menerus. Ada saatnya up and down kan? Ada saatnya apalagi dengan lilitan ekonomi. Atau ada digambarkan dengan mood. Ya. Ada saatnya situasi baik, ada saatnya situasi yang tidak baik. Itu mempengaruhi kasih. Seorang hamba Tuhan yang terkenal di Korea Selatan, cukup terkenal, Paul Yong Gi-cho, bercerita tentang situasi yang dia hadapi, pergumulan. Bahkan sempat dia dalam keadaan tertentu dia mengalami tekanan yang luar biasa sampai sudah menuliskan surat untuk pengunduran diri sebagai hamba Tuhan. Padahal jemaatnya ratusan ribu. Buku-buku yang ditulisnya memotivasi orang itu banyak sekali. Saya salah satu adalah orang yang terberkati dengan bukunya tentang dimensi rohani. Bagaimana untuk hidup rohaninya tetap stabil. Itu mempengaruhi pertumbuhan jemaat di Korea Selatan. Dari dia berdoa 100 jemaat hadir, tambah 200 jemaat hadir, 400 jemaat hadir, kemudian bertambah 200 ribu, 400 ribu, bahkan sampai kepada Tuhan memenuhi semua apa yang dia minta. Jemaat ratusan ribu.
Kita ada sekitar di sini ada 100 ribuan ya. Sekitar 100 jemaat. Paul Yong Gi Cho ini sangat mempengaruhi pemikiran Kristen dan pertumbuhan rohani. Tetapi di dalam kesemuanya itu ada sisi di mana dia itu kehilangan kasih itu. Bahkan katanya dia menulis surat, setelah dia menulis surat, sudah menulis surat pengunduran diri, itu diserahkan kepada pengurus yang lain. Dia masuk ke kamar, kemudian melihat istrinya berbeda. Dia melihat istrinya sambil tidur, karena dia bangun tengah malam, dia lihat istrinya, dia bilang, kok jelek sekali istri saya katanya. Iya, karena memang hatinya lagi gundah gulana. Dia tidak sempat membayangkan lagi kecantikan istrinya saat-saat bersenda gurau karena hatinya diliputi dengan rasa tertekan. Satu kali dia baru menyadari bahwa Tuhan menegur dia. Kemudian dia menyerahkan diri kepada Tuhan, melanjutkan pelayanan. Dan kemudian dia ke kamar lagi, dia melihat betapa cantik sekali istri saya. Cantik sekali. Berarti rupanya itu ada yang salah di situ, bukan karena orang di sekitarnya, tetapi kasih yang bisa saja pudar. Bahkan di akhir zaman katanya, kejahatan akan semakin bertambah, kasih orang akan semakin dingin. Coba perhatikan aja, kalau awal menikah, sebelum menikah malah kasihnya menggebu-gebu antar pasangan, betul? 1-2 bulan bisa dinikmati. Ada relatif, ada 1 hari bisa dinikmati. Tapi lama-kelamaan kasih itu semakin berkurang. Apalagi dengan situasi-situasi yang semakin berubah. Katanya tidak ada yang tidak mengalami perubahan di dunia ini. Satu saja kata Heraklitus, seorang filsuf yang sangat terkenal. Yaitu apa? Perubahan itu sendiri. Satu saja yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Artinya semua mengalami perubahan. Tidak kokoh. Tapi kali ini saya mau ngajak kita mempelajari satu yang tidak berubah. Yang bersifat kekal, kokoh, tak tergoyahkan. Yaitu kasih Allah pada kita. Mari kita lihat itu dalam Yeremia pasal 31 ayat 2-5. Dituliskan di sana, beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang apa? Kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ayat 4. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Ayat 5. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang yang membuatnya akan memetik hasilnya. Ini adalah janji Allah kepada Israel yang terbuang karena kesalahan mereka. Mereka melalaikan perintah Tuhan sehingga mereka dibuang ke utara, dibuang ke Babel juga. Syria mereka pernah dibuang. Kemudian mereka juga pernah dibuang ke Babel. Tentu dari benak bangsa Israel, kenapa Tuhan begitu jahat? Mereka yang telah dibimbing dari tanah Mesir, tanah perbudakan, melewati tanah atau padang gurun, disertai dengan banyak mujizat, ketemu yang namanya Laut Kulsum terbelah, mereka bisa jalan sampai di seberang.
ketika berhadapan dengan orang-orang seperti bagaikan raksasa dan bahkan tembok yang tidak bisa ditembus, tembok roboh, orang-orang Yeriho yang bagaikan raksasa itu dikalahkan. Saat mereka berjalan di tengah malam pasti rentan terhadap rasa dingin yang kuat, mereka diselimuti dengan tiang api. Saat berjalan di padang gurun yang begitu keras dan panas terik, mereka dinaungi dengan tiang awan. Mereka ingat itu, tapi sekarang mereka sedang mengalami pembuangan. Mengalami kemerosotan rohani sekaligus menyalahkan sana sini. Janji Tuhan datang kepada mereka. Beginilah firman Tuhan, ia mendapatkan kasih karunia. Wajar sebenarnya Tuhan menghukum seseorang kalau dia salah. Kenapa? Karena dia bukan hanya Allah yang penuh kasih, tapi dia juga adil sehingga dia menghukum orang, bukan karena Allah jahat. Setuju? Dan dia memang adalah Allah yang tidak berubah. Kualitas kasihnya gak berubah. Tapi ketika orang mengalami kemerosotan rohani, karena melalaikan perintah-perintah Tuhan, tentu dia menghukum. Banyak orang bisa menerjemahkan dia jahat. Tetapi dalam situasi ini Tuhan berkata meyakinkan mereka dengan satu janji. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadamu. Dari jauh. Makanya Tuhan berkata, bukan karena tanganku kurang panjang katanya kan untuk menolong orang. Bukan karena telingaku kurang tajam untuk mendengar doa-doa orang percaya. Tetapi yang memisahkan engkau dari kasih Tuhan atau dari Tuhan adalah apa? Dosa. Tetapi luar biasa, Allah yang begitu kudus tidak mempertahankan itu sebagai milik. Dia seolah-olah bukan mengabaikan itu, tetapi seperti menurunkan standarnya untuk menyatakan kebersamaannya dengan manusia. Walaupun memang di saat ini dia berkata dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dari jauh. Ingat kata dari jauh ini saya kira bermakna di mana Tuhan benci dengan dosa, tetapi dia berjanji engkau mendapatkan kasih karunia sehingga dia datang. Sehingga dari ayat ini kita pelajari kalau kita ditolong oleh Tuhan bukan karena kita layak untuk mendapatkan itu. Karena kan pada dasarnya kita manusia banyak salah ya. Tuhan kudus, kita kudisan, betul? Tuhan benar, kita kadang kebenaran. Kebetulan. Kebetulan berbuat baik, kebetulan berbuat benar, kebetulan berbuat salah. Ada saatnya mengasihi, ada saatnya membenci. Itulah manusia. Tapi dari sini saya pelajari bahwa di dalam kemerosotan rohani bangsa Israel, Tuhan tetap melihat mereka dan bukan hanya melihat, dia dari jauh menampakkan diri kepada mereka. Dia berkata dalam ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku menjelanjutkan kasih setiaku kepadamu. Apa kasih yang kekal itu? Paling tidak ada 3 arti kasih yang kekal. Yang pertama, kasih yang abadi dan tak tergoyahkan. Kasih abadi. Di mana kasih ini bisa berarti diibaratkan sebuah pohon ya. Pohon kelapa. Kemarin saya dan mama saya sempat mampir di satu tempat dan menikmati air kelapa. Enak. Sekaligus menyegarkan dan manfaatnya juga didapat ya. Apalagi dalam kelan perjalanan, dehidrasi berkurang, ada beberapa vitamin yang bisa membuat tubuh bisa segar kembali. Ada banyak manfaat. Apa yang tidak bisa dimanfaatkan dari pohon kelapa? Pohon kelapa ini semua bisa dimanfaatkan ya.
Ya, daunnya bisa buat anyaman untuk berteduh. Buahnya bisa dimakan, bisa diminum. Airnya, batangnya bisa dipakai untuk papan atau pembangunan lain-lain, ya kan? Semuanya bisa digunakan. Tapi tidak tahukah saudara bahwa kelapa itu adalah salah satu pohon yang terkenal kuat. Seberapun dia tinggi, itu nggak khawatir itu jatuh atau patah atau tumbang. Kenapa? Karena ketinggian pohon itu sudah bisa dipastikan akarnya juga merambat. Ya, kalau kita kan di tempat ketinggian tertentu, ya lihat ke bawah pasti takut ya, panik dan mudah goyah. Kalau pohon kelapa nggak terkenal dengan yang begitu. Dia semakin tinggi kita bisa tahu kekuatan akarnya itu merambat sampai kedalaman seberapa. Dan tidak khawatir dia sampai miring berapa derajat. Kenapa? Karena kekuatan akarnya menopang. Ketahanannya juga itu kokoh. Kelapa, kalau saudara bisa tahu itu, dia kenapa disebut kelapa? Karena memang dari bahasa Spanyol ya, coco. Dari sini muncul kata kepala, tengkorak, artinya tengkorak. Kalau kita akhirnya jadi kelapa, mungkin dari bahasa Spanyol ya, jadi kepala jadi kelapa. Saya tidak tahu perubahan kata itu, tapi yang jelas karena memang asalnya dari sana karena melihat bentuk dari buah kelapa. Kalau dibuka itu batoknya itu kan mirip tengkorak ya. Ada matanya dua. Ya kan, kemudian itu kekuatannya dari situ. Jadi dari bibitnya aja kita udah tahu ketahanannya dari batoknya. Kemudian air bisa menumbuhkan, akar-akarnya nggak terpisah, bahkan nggak tanam pun itu dia bisa tumbuh, bisa mengeluarkan. Itu keunikan kelapa. Bahkan tidak tertancap pun di tanah dia bisa tumbuh. Apalagi tertancap ke tanah. Ketika tertancap ke tanah dia tumbuh begitu kuat sehingga angin dan badai apapun tidak bisa menggoyahkan. Itu yang digambarkan di dalam kasih yang abadi dan tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan di sini sekalipun memang terombang-ambing kiri kanan dia tetap tidak tumbang. Begitulah kasih Allah untuk kita sebenarnya. Dia kokoh. Nggak akan terpengaruh dengan badai hidup. Nggak akan terpengaruh dengan ketika dia digoyang oleh angin berapapun kecepatan. Ayat 3 dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setia. Kasih yang tidak tergoyahkan adalah kasih yang kuat dan tahan tentu. Tahan uji, tidak mudah tergoyahkan oleh apapun. Kasih yang seperti ini didasarkan pada rasa cinta yang mendalam. Kesetiaan yang kuat. Orang yang memiliki kasih yang tidak tergoyahkan biasanya dia akan mencintai tanpa peduli keadaan yang menerpa. Dia tetap mencintai. Dia tetap mengasihi. Meskipun menghadapi situasi yang sulit, bahkan konflik yang rumit. Itu kualitas kasih yang bersifat kekal. Kasih yang tidak tergoyahkan juga tidak terpengaruh oleh perbedaan pendapat. Perbedaan latar belakang. Bahkan perbedaan budaya. Bersyukur sini jemaat berbagai latar belakang ya. Dari berbagai latar belakang, suku, latar belakang, didikan orang tua, dengan segala keunikan masing-masing. Tetapi saya yakin ada kasih yang penuh penerimaan dan bukan penolakan di tempat ini. Dia adalah kasih yang tidak memandang warna kulit, kasih yang tidak memandang tinggi rendah orang, kasih yang tetap. Itulah kasih yang tak tergoyahkan dan Tuhan miliki itu. Yang kedua, apakah kasih yang kekal itu? Kasih yang kekal itu adalah
kasih yang diwujudkan dalam pengorbanan. Bapak Ibu saudara-saudari, tepat pada tanggal 13 Januari 1982, sebuah kecelakaan naas terjadi di Washington DC, Amerika Serikat tentu. Jangan tanya dekat Cimahi atau dekat Kadipaten, itu jauh di sebelah barat sana. Sebuah pesawat Boeing 737 dari Air Florida mendadak terjun bebas ke sungai Potomac namanya. Tidak jauh dari istana Presiden Amerika, Gedung Putih. Rupanya kecelakaannya disebabkan oleh cuaca memang dingin sekali, minus 4 derajat. Tetapi seorang pilot memaksa untuk menerbangkan pesawat walaupun kopilot sudah mengingatkan ini situasi nggak mudah. Tapi dia memaksa juga, akhirnya pesawat itu menerbangkan 90 atau menerbangkan membawa 74 orang. Pesawat ini menerbangkan 74 penumpang dan 5 orang awak kabin. Berarti ada 79 orang di situ. Nah, dalam kecelakaan itu yang menarik. Sebagian besar penumpangnya tewas, hanya 6 orang saja yang hidup dan terapung di air. Memang bisa dilihat dari tepi karena itu jatuh di sungai yang luas. Tapi dalam musim dingin, apalagi dalam keadaan sibuk, transportasi tidak mudah langsung menolong mereka. Orang juga hanya terbatas untuk melihat mereka, tapi tidak bisa buat apa-apa karena situasi cuaca yang sangat dingin ketika itu. 6 orang ini berjuang menyelamatkan diri dan bersyukur ada sebuah helikopter yang datang untuk menyelamatkan 6 orang itu. Yang lebih menarik dalam proses penyelamatan, ada seorang yang bernama Arlan Williams. Dia itu salah satu seorang yang ada di dalam 6 orang itu, di antara 6 orang yang mengalami kesulitan untuk bertahan di situasi yang dingin itu. Dan di dalam proses penyelamatan itu, saya coba membawa diri seandainya saya ada di situ. Saya ingin menyelamatkan diri lebih cepat karena nggak tahan dinginnya, minus 4 derajat. Ya, tubuh kita di Indonesia lebih adaptasi dengan AC settingan 24 ya, 24 derajat, mungkin 16 derajat itu bagi orang-orang tertentu, tapi lebih nyaman kita di dalam suasana non AC pun itu masih kuat dengan 30 derajat. Tapi kalau di bawah minus 4 derajat saya belum pernah ngalamin sih, tapi bisa membayangkan ya. Itu bisa nggak bertahan. Kita aja kalau pegang kulkas settingan berapa derajat itu kita sudah pengen cepat-cepat kan angkat. Dan Arlan tidak memilih untuk cepat-cepat naik ke helikopter itu. Pelampung diturunkan, ya, atau ini biasa disebut dengan life ring ya, life ring diturunkan, pelampung atau kalau kita biasa suka berenang ban mobil bisa digunakan untuk ini supaya kita bisa meringankan badan, bisa ngapung. Tetapi ketika itu diturunkan, tentu ada talinya di situ untuk diangkat. Seorang Arlan mengutamakan yang lain, biar orang lain dulu yang pergi. Seharusnya dia sudah dikasih juga pelampung. Orang kedua dia bilang baiknya orang ini yang pergi. Dia menolong orang itu untuk dari bawah bisa topang. Orang yang kelima, seharusnya Arlan dikasih pelampung seperti ini. Dia share biar pelampung ini biar saya yang terakhir.
Saya pikir ini sikap yang sulit didapat ketika dalam situasi sulit. Orang ingin cepat-cepat menyelamatkan diri. Tetapi dalam situasi seperti ini kasih nggak berubah. Dia tetap mengutamakan yang lain. Alhasil 5 orang itu terangkat, tinggal helikopter ini harus balik karena itu udah cukup. Kemudian balik untuk menjemput Arlan. Rupanya dalam proses penyelamatan Arlan, tiba-tiba baling ekor pesawat yang sempat dia menjadikan pegangan untuk tetap ada di permukaan air, rupanya itu tenggelam. Dan tenggelamnya itu bareng dengan pesawat, akhirnya pesawat yang besar, akhirnya menimbulkan pusaran, akhirnya dia dibawa arus sampai ke bawah dan dinyatakan tewas. Apakah pengorbanan seperti ini sia-sia? Saya yakin kasih nggak hanya sekedar ngomong, tetapi dia buktikan dengan tindakan. Dia berkorban supaya orang lain selamat. Nggak peduli dengan nyawanya. Dia biar belakangan. Dan itu hasilnya di dalam masa-masa di mana orang merenungkan peristiwa itu. Kemudian mereka sangat mengapresiasi. Teman yang menyelamatkan, ada orang yang tepi ya. Orang di tepi juga ada yang menyelamatkan orang ini. Mendapatkan medali emas penyelamatan diri dari Coast Guard. Dan selain itu, jembatan yang berada di atas sungai Potomac itu dinamakan dengan namanya Allah. Dan kemudian di dalam memorial, Arlan Williams diabadikan dalam lagu Sarah Hickman yang berjudul Last Man in the Water. Orang yang terakhir di air. Inilah kasih yang diwujudkan di dalam pengorbanan. Tidak hanya sekedar janji setia waktu menikah. Tidak hanya sekedar saya mencintaimu ketika lagi sedang bersama-sama dengan si dia atau pasangannya. Atau lagi enak untuk diungkapkan ketika ada hasrat sesuatu, I love you. Tetapi buktinya harus ditunjukkan dengan pengorbanan. Dan Yesus melakukan itu. Dia bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia beri anaknya yang tunggal dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kualitas kasih ini seharusnya dimiliki kalau kita bicara tentang kasih yang kekal. Everlasting love. Kasih yang tidak tergoyahkan sekaligus juga kasih yang harus diwujudkan di dalam tindakan. Percuma kalau kita bilang mengasihi Tuhan kalau kita tidak wujudkan dalam pengorbanan kepada Tuhan. Percuma kalau kita mengasihi, kita mengatakan aku mengasihi mama, aku mengasihi papa, padahal kita ini berontak kepada papa mama. Percuma kita bilang aku mengasihi engkau hai istriku, pujaan hatiku. Pada kenyataannya dia tidak mewujudkan dalam tindakan. Tersinggung sedikit bisa marah besar. Bisa berkorban di dalam hal yang dia sukai tapi padahal itu tidak dicintai. Seorang istri percuma berkata I love you hai papa, tetapi pada kenyataannya tidak menerapkan menolong suaminya. Apalagi dalam hal-hal yang sulit. Saya berkata kualitas kasih yang sifatnya kekal. Kalau berkaca kepada kasih Tuhan kepada orang Israel, wajarnya tidak layak untuk orang Israel mendapatkan kasih seperti ini. Tapi kasih yang kekal dasarnya itu tidak memandang yang namanya dia jatuh atau dia terperosok. Kasih yang tetap kekal itu, walaupun dia jatuh aku tetap mengasihi dia. Dengan kasih yang tak tergoyahkan sekaligus kasih yang berkorban. Tentu kasih yang berkorban ini tentu tidak menjadi hitungan ketika dia melakukannya. Bukan simpanan bank seperti simpanan bank. Ketika saya menyimpan 50.000 ada 50.000. Ketika saya menyimpan 100.000 tercatat di buku. Itu mah kasih catatan dan kasih pamrih.
kalau saya melakukan ini karena memang saya ingin kamu membalas. Kasih yang berkorban adalah kasih walaupun dia melakukan kesalahan, saya tetap mengasihi dia. Kasih yang kekal sifatnya kasih yang diwujudkan dalam pengorbanan. Ketika dia salah, saya harus mengampuni dia. Bukan kasih yang dipaksa-paksa juga, tetapi betul-betul kasih ini tumbuh dengan sendirinya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita hidup di dalam kasih Allah. Tentu kasih Allah yang mempengaruhi hidup kita. Amin. Nah, sekarang yang ketiga, kasih yang kekal itu adalah kasih yang didasarkan dari Allah. Yaitu kasih dari Allah. Pada dasarnya kita nggak bisa mengasihi sebenarnya. Saya memberitahu kabar baiknya. Kita bisa melakukan itu karena memang Allah telah mengasihi kita. Dia lebih dulu mengasihi sebelum kita mengasihinya. 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi definisi kasih itu, saya berkata ini tentang Allah, bukan tentang kita. Kalau bilang aku mengasihi engkau, kualitas kasih kita seperti apa? Rata-rata orang mengasihi itu karena ada maunya. Saya beritahu kecenderungan orang itu mengasihi itu biasanya jangan ditanyakan kemurniannya. Sudah pasti enggak murni. Karena pasti dicampur dengan aku mengasihi engkau karena saya senang mengungkapkan, ya betul. Aku mengasihi engkau karena memang kamu sudah baik kepada saya, betul? Betul atau betul nih? Saya mengasihi Anda karena engkau sudah menolong saya kemarin. Saya mengasihi Anda karena memang saya menikah, wajarnya saya mengasihi Anda. Saya mengasihi Anda karena memang Anda pegawai saya. Anda bekerja untuk saya dan saya mendapatkan income melalui Anda, makanya saya mengasihi Anda. Saya beritahu itu kasih yang memang itulah pada dasarnya ada dalam diri manusia. Tidak murni. Itu sebabnya kalau orang mengatakan kasih wajar kita bilang gombal. Kenapa? Itu enggak ada yang murni. Biasanya itu karena senang mengungkapkan aja. Karena memang situasinya baik. Saya bilang I love you. Saya berkata, seandainya situasinya buruk, masih I love you itu keluar. Seandainya situasi di mana Anda terpuruk, masihkah kualitas itu kasih ada? Saya ragukan Bapak Ibu. Karena pada dasarnya yang namanya kasih itu Allah lah yang mengasihi. Baru kita bisa mengasihi. Sehingga orang yang menyatakan kasih di luar Allah perlu diragukan. Kualitas kasih itu seperti apa? Kenapa? Kasih yang besar itu adalah hanya dari Allah. Kita mengasihi itu bukan karena kita mampu mengasihi orang itu, tapi Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita sehingga memampukan kita untuk mengasihi dengan kasih yang benar. Amin. Itu sebabnya kalau kita menyatakan kasih di dalam Allah, saya sangat percaya. Kalau Anda sedang dilayani, Anda percaya kepada Yesus dan Albert bilang, Pak Oi, saya mengasihi Pak Oi. Saya percaya. Kenapa? Saya yakin Albert itu menyatakan itu karena dia sudah mengalami kasih Tuhan. Amen. Jadi dasar kasih Anda kepada orang lain seharusnya jangan didasarkan kepada situasi atau perasaan. Itu bisa menipu dan membuat kecewa orang lain. Kasih yang seharusnya ketika Anda ungkapkan dan praktekkan bahkan dalam pengorbanan, itu harus didasarkan karena Anda sadar bahwa Allah telah menyatakan kasih yang besar kepada saya. Masa kan saya nggak ngomong saya mengasihi? Masa kan saya nggak melakukan saya mengasihi? Inilah prinsipnya. Bahwa yang namanya kasih itu haruslah berasal dari Allah. Kasih itulah yang mengubahkan kita baru kita bisa mampu mengasihi. Mampukah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita ketika dia sudah kurang ajar kepada kita? No, nggak bisa. Saya pun nggak bisa. Tetapi karena kasih Allah yang melingkupi saya mampu mengasihi orang itu, saya mampu mengampuni orang itu. Itu sebabnya untuk pulih dengan orang lain, pulih dulu dengan hubungan dengan Tuhan.
Itu sebabnya untuk dapat mengasihi orang dengan semurni-murninya, haruslah hubunganmu dengan Tuhan mengalami kasih Tuhan lebih dulu. Dan saya bersyukur bahwa kita telah mengalami kasih Tuhan ketika kita percaya Yesus. Itu awal yang baik, tapi itu tidak cukup kalau kita enggak pelihara itu. Kita terus harus memelihara itu dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam doa, dalam puasa Anda, dalam disiplin-disiplin rohani yang lain seperti ibadah harian. Bangun komunikasi kasih dengan Allah. Sehingga saya yakin kalau ibu-ibu, kalau untuk suami Anda berubah, jangan paksa dia berubah. Anda tidak bisa mengubahkan suami Anda. Doakan dan dorong dia untuk mengasihi Tuhan. Ibadah. Dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Dengan demikian dia bisa mengalami kasih Tuhan. Dorong dia untuk memiliki komunitas yang baik. Bapak-bapak, jangan paksa istri Anda berubah. Karena itu akan menjadi tekanan tersendiri dan membuat dia jauh darimu. Tapi tips dari saya dan firman Tuhan, dorong dia dengan kasih yang lemah lembut. Karena Anda sudah mengalami kasih itu. Amin. Dengan demikian praktek kasih tidak menghakimi lagi. Praktek kasih tidak menyudutkan orang lagi. Praktek kasih tidak mengungkit-ungkit kesalahan dia lagi. Tapi praktek kasih itu menutupi segala kesalahan. Itulah yang mendorong orang itu memiliki hasrat kasih dari Tuhan. Sehingga praktek kasih ini adalah kasih yang betul-betul murni. Nah, bagaimana kita hidup mengasihi dengan kasih yang kekal? Kita akan belajar dua hal saja. Dari Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13. Dikatakan di sana, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Baca sama-sama dua ayat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Hidup dalam kasih yang kekal seperti apa? Berdasarkan Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13. Yang pertama adalah kita perlu mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Kualitas kasih itu karena menyadari Yesus telah berkorban untuk saya, masakan saya gak berkorban bagi orang lain. Yesus telah menyelamatkan saya, masakan saya gak menyelamatkan orang lain. Ada kata saling di sana. Sebagaimana Kristus mengasihi kita dan orang lain, kita pun diperintahkan untuk mengasihi. Ini sama seperti seorang pasangan yang saling mencintai ya. Pasangan yang saling mencintai biasanya memberikan diri dan waktu untuk satu sama lain. Ya, 1 jam terasa sebentar saja. Karena apa? Karena kan kasih. Dia sakit, saya juga tertarik dengan mantan pacar saya. Itu karena memang saya bilang, saya ulang-ulang. Salah satu yang membuat saya tertarik itu bukan karena penampilan fisik saja. Nah, kita gak bisa mungkiri salah satu itu ya. Tetapi lebih daripada itu, kalau di asrama dulu ada yang sakit. Saya kan ketua asrama, salah satu ketua asrama di ST Inti dulu. Dia suka kunjungin anggota-anggota dan dikasih makan. Karena mereka di dapur, mereka itu tugas suka bawa makanan. Saya bilang cocok juga ini jadi ibu gembala ya. Dan itu yang membuat saya terharu. Itu yang membuat saya mendapatkan hidup bermakna, bernilai. Dan sampai sekarang ini masih dipraktekkan, puji Tuhan. Kasih yang saling ini saya pikir haruslah dipraktekkan di dalam kehidupan kita yang didasarkan karena Kristus telah mengasihi kita. Kalau Kristus mengasihi kita dengan kualitas kita tunggu benar dulu baru dia menembus kita, saya kira kita nggak ditebus-tebus karena nggak sampai kapanpun kita tetap salah ya, amin. Ya Yesus datang ketika kita sedang baik-baik nggak? Ya semua dalam keadaan berdosa kan? Itulah kasih. Kalau kita mengasihi yang benar, jangan tunggu dia baik dulu baru kita menyatakan kasih. Bahkan dalam hal dia salah pun kita harus, dia butuh kasih dari kita. Dampingi dia, support dia. Saat-saat seperti itu
peranmu sebagai suami, sebagai istri, sebagai pasangan dibutuhkan. Dan siap mengorbankan kepentingan pribadi demi kebahagiaan pasangan, bukan? Sebagai pasangan mereka pasti saling menghargai, mendukung, memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati. Tanpa memikirkan keuntungan pribadi tentu. Apa yang saya bisa dapatkan kalau saya mengasihi dia? Tidak ada lagi itu. Pasti kalau semua didorong dengan kasih kerasa, betul? Atmosfernya itu berasa. Atmosfer dia menolong saya, mungkin awalnya curiga, ada maunya. Tetapi kalau kita melakukan itu dengan tekun, apalagi dengan hasrat kasih, akan kerasa. Tidak sembaga hanya sekedar di mulut saja. Itu Yohanes 15 ayat 12 katakan, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti apa? Aku mengasihi kamu. Pengorbanan nyawa pun dia beri kalau dia mengasihi seseorang. Demikian juga kalau kita mempraktekkan kasih, rupanya kasih yang kekal itu kalau kita praktekkan kasih yang walaupun bukan kasih yang ya karena ada maunya, tapi walaupun dia dalam keadaan enggak menyenangkan bagi saya, tapi saya tetap mengasihi dia. Kita juga dipanggil untuk memperlihatkan kasih yang kekal terhadap sesama kita. Yang kedua, hidup dalam kasih Allah adalah selain kasih seperti Kristus mengasihi kita harus mengasihi dengan penyerahan total. Mengasihi dengan penyerahan total dapat diilustrasikan seperti ini, ya. Seperti seorang ibu yang mencintai anaknya. Kalau anaknya nakal kan bukan berarti ibunya nggak sayang, ya. Saya sebagai orang tua pun itu nggak ada sedikit pun itu rasa benci kepada anak. Apalagi seorang ibu ketika malam-malam rewel anaknya bayi, ya yang paling merasa seorang ibu, ya. Ya ketika dia itu harus dibuat susu juga, betul? Ketika menetek atau mungkin ketika dia disapih, dia setelah disapih lihat anak puas setelah disusui, saya kira istri juga sebagai seorang ibu kan merasa, ya, wah anakku telah kenyang. Dia merasa mengasihi, bahkan sampai dimanapun saya merasa dikasih mama saya. Baik dalam doa-doa, nasihat, peringatan, yang keras maupun bercanda, saya merasa dikasih. Karena memang kasih seorang ibu gak akan luntur, Bapak Ibu. Dimanapun, taruhlah anak kurang ajar, ya, saya yakin kasih seorang ibu gak akan luntur. Coba belajar dari harimau atau beruang yang menyayangi anaknya. Gak akan luntur. Ibu tersebut rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk anaknya. Ya. Dia juga memberikan kasih sayang dengan penuh ketulusan dan kesetiaan. Yohanes pasal 15 ayat 13. Itulah yang seharusnya kita praktekkan. Yaitu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kasih yang menyerahkan total. Dia memberi secara utuh. Tidaklah bersifat sementara tetapi total. Keseluruhan. Utuh. Bagaikan kalau kita buat air minum. Ketika kita minum itu habis sampai habis. Total. Dan kita mengalami kepuasan. Demikian juga kasih itu. Mungkin tambahan terakhir dan ini akan menjadi pegangan kita dan akan disampaikan dalam minggu-minggu ke depan lebih rinci. Yaitu kita harus memiliki karakteristik kasih yang kekal. Karakteristik atau sifat-sifat kasih yang kekal itu terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a. Saya akan bacakan dalam terakhir ini. Perhatikan dengan baik. Kasih itu sabar. Pegang dadanya, dada Anda, kasih itu sabar. Walaupun udah orang mungkin membuat Anda gak sabar, tetap sabar. Panjang hati. Kasih itu apa? Murah hati. Ia tidak cemburu. Karena kalau udah cemburu biasanya orang itu rasa gak nyaman, ya.
Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, plong hatinya. Ketemu orang yang diingat itu adalah kebaikan. Kesalahannya ditutupi oleh karena memang kasih. Tidak diungkit-ungkit lagi. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kasihan. Rasain. Nggak ada kata-kata seperti itu kalau kita hidup dalam kasih yang kekal. Tapi karena kebenaran, dia bersuka cita dengan orang yang diberkati. Nggak iri lagi, tapi dia bersuka cita karena orang sembuh. Dia bersuka cita karena orang itu diberkati dan mungkin lebih besar dari kita. Mungkin lebih sukses dari kita. Kita senang. Tentu ketika dia berbuat salah pasti kita marah dan kita juga nasihati misalnya. Tapi itu karena kasih. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8 sama-sama di bagian A, kasih tidak berkesudahan. Artinya kasih itu kekal, melewati badai hidup sekalipun. Kita tetap mengasihi. Mari kita berdoa. Kasih yang sempurna telah kami terima dari-Mu Tuhan. Kasih yang kekal, kasih yang tak tergoyahkan, kasih yang sifatnya kekal, tidak tergoyahkan. Bimbing kami Tuhan untuk mengalami kasih seperti ini. Bimbing kami Tuhan untuk mengalami kasih yang seperti ini. Tuhan terima kasih. Kalau ada kebencian dalam hati kami, gantikan Tuhan dengan kasih. Kalau ada jiwa yang rapuh, ada saatnya labil, kami berdoa tetapkan hati mereka untuk memiliki kasih yang teguh. Kasih yang tak tergoyahkan. Kasih yang selalu ada, bahkan saat-saat terpuruk sekalipun. Kasih yang diwujudkan dengan pengorbanan. Roh Kudus bimbing kami untuk memiliki iman, pengharapan, dan kasih seperti ini. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati umat. Biarlah Roh Kudus bimbing kami untuk menyadari kasih yang besar Engkau telah curahkan di atas kayu salib bagi kami. Untuk menjadi dasar kami mengasihi sesama. Untuk menjadi dasar kami untuk mengasihi Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri pada saat ini. Kita mengucap syukur kepada Dia. Haleluya Tuhan Yesus. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah Tuhan di dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Untuk kasih-Mu yang kekal Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan Yesus. Makasih untuk serangkaian ibadah Tuhan dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya Tuhan. Kami sungguh boleh merasakan sukacita Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu nyata Tuhan atas setiap kami saat ini Tuhan.
Makasih juga untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan atas setiap kami Tuhan. Menebus dosa setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih juga untuk kebenaran firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Roy Ketumbelaka Tuhan. Percaya Tuhan apa yang disampaikan saat ini Tuhan boleh menjadi rema untuk setiap kami Tuhan. Dan kami Tuhan boleh menjalani setiap hari-hari kami Tuhan dan keyakinan Tuhan kalau Engkau ada atas setiap kami Tuhan. Kalau kasih-Mu terus melingkupi hidup setiap kami Tuhan. Kasih-Mu terus menolong hidup setiap kami Tuhan. Sehingga mulai saat ini Tuhan, hidup kami Tuhan, hidup boleh dibangkitkan, hidup kami boleh kembali dikuatkan Tuhan. Hidup kami boleh mengalami terobosan-terobosan baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu iya dan amin Tuhan Yesus. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Pak Royke Tuhan di dalam penggembalaannya Tuhan, pelayanannya Tuhan, keluarganya, bahkan pekerjaannya sebagai tenaga pengajar Tuhan di STT Inti Tuhan. Kami percaya Engkau membuat hidupnya lebih heran lagi Tuhan Yesus. Hidupnya semakin dipakai Engkau dengan luar biasa Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu yang telah melayani dengan luar biasa Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau juga menyertai dan memberkati setiap mereka Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik di tempat ini ataupun dimanapun mereka mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu nyata atas hidup setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, baik itu persembahan umum, persembahan khusus, ataupun janji iman Tuhan. Kami percaya kami boleh memberi dengan sukacita dari apa yang kami miliki Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berjemaat, kita angkat kedua tangan kita. Untuk itu setiap jemaat kembalilah ke rumah kamu masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkatilah engkau di dalam setiap pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam setiap usahamu, diberkatilah engkau di dalam setiap pelayananmu, diberkatilah engkau dalam setiap pendidikanmu, diberkatilah engkau dalam setiap hal Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terimalah dengan iman. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.